Pertemuan-pertemuan dihancurkan. Pertemuan-pertemuan beranak pinak. Pertemuan-pertemuan dihancurkan. Pertemuan-pertemuan beranak pinak. Pertemuan-pertemuan dihancurkan. Pertemuan-pertemuan dihancurkan. Pertemuan beranak pinak. Pertemuan-pertemuan beranak pinak. Pertemuan-pertemuan dihancurkan. 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 Pertemuan-pertemuan beranak pinak. Kau sedang berada di tengah-tengah suasana pesta pernikahan. Pertemuan-pertemuan beranak pinak. Dalam bayanganmu, Pertemuan orang-orang menghadirinya dengan gembira. Gelas, piring, pinak. memenuhi kedua tangan mereka. Pertemuan-pertemuan dihancurkan. Kau yang tengah berbaju cantik, Pertemuan-pertemuan tersenyum seperti piala yang layak dimenangkan oleh seseorang. Pertemuan-pertemuan beranak pinak. Kau di sana, Pertemuan-pertemuan dia. Pertemuan beranak pinak. Kau di sana, Pertemuan beranak pinak. mungkin juga tahu. Pertemuan dihancurkan. Pertemuan itu membawamu pada nyanyian pesta. La 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 la. Setangkai anggrek bulan yang hampir gugur layu, kini segar kembali. Entah mengapa. Babak 1. Lagu Setangkai Anggrek Bulan mengalun. Penonton mulai masuk. Lampu panggung masih gelap temaram. Penonton mulai duduk. Panggung berwarna putih, dinding putih, lantai putih. Lampu panggung menyala pelan-pelan. Sebuah meja dengan roda di bawahnya, ada gelas-gelas kaca, sendok, piring-piring, botol berisi minuman, dan baju merah ditata di sisi kiri panggung. 3 kursi plastik warna kuning, hijau, dan merah berjajar di bagian belakang panggung. Tokoh dalam pertunjukan ini dapat berganti menjadi sosok-sosok yang lain. Di atas panggung, perempuan-perempuan akan berpakaian gemerlap seperti hendak ke pesta. Mereka memakai baju berwarna-warni dan mencolok. Satu perempuan dengan baju pengantin warna hitam berada di tengah panggung. Ia diam, memegang gelas dan piring. Perempuan-perempuan berbaju mencolok berlalu lalang mengambil gelas dan piring. Dengan gerakan-gerakan yang sudah diatur, perempuan-perempuan melakukan gerakan bertemu, menyapa, berjalan kembali, begitu seterusnya dengan diiringi lagu Setangkai Anggrek Bulan. Tak lama, lagu mati setelah terdengar suara pecahan piring. Perempuan dengan baju pengantin hitam tidak sengaja menjatuhkan piring dan pecah di lantai. Penonton dan setiap tokoh di panggung dibuat kaget. Keheningan usai pecahan piring berubah menjadi suara bisik-bisik. Perempuan berbaju hitam membersihkan pecahan piring.
Orang memanggilnya dia. Bocah ayu dari negeri yang jauh. Lihat parasnya, cantik menawan. Apa kau bisa menolak hidupnya? Apa kau bisa menyentuh ubun-ubunnya yang licin bagai batu kuala? Pecahan piring tidak akan menggores kakinya. Langit telah membisikkan mantra pada tubuhnya yang terlihat menderita. Apa kau sudah putuskan? Apa kau sudah menerima hidupnya dalam perjalanan hidupmu? Ayo, jangan buru-buru. Kau masih bisa berpikir bagaimana tentang akhir hidupmu. Orang memanggilnya dia. Kadang kakinya satu, kadang lehernya dijerat rantai di bawah pohon beringin, kadang bibirnya mengeluarkan panas dari kayangan. Sang Dyah suku nemong siji, tangga dah tanpa sirah, ciri bengkah prana jane tinalenan conggo niro. Pecahkan piring-piring itu. Tidak akan ada pesta jika tak ada suara-suara. Ngasto Sejarah rupanya tidak lengkap dalam menulis kisahku. Tentu saja, aku ditulis dengan huruf-huruf menakutkan. Ruworo tenyo. Kau lihat, ini hari pernikahanku. Aku sudah 3 hari 3 malam menunggu hari ini datang. Sarwi Semua usaha sudah kukerahkan untuk menikmati hari ini. Lihat wajah-wajah itu. Mereka pada berbahagia datang ke pestaku. Tapi kau sudah memecahkan piring di hari pertama. Suamimu tahu? Hah? Suaminya yang mana? Aku sudah tahu. Sudah tahu. Nyalangnya sampai ke kayangan tingkat ke-7. Pada hari itu, aku lihat matanya yang berbinar terang. Aku masuk dalam pelukannya yang hangat bagai selimut di hari yang hujan. Katakanlah saja, aku adalah kekasih pertamamu, kekasih keduamu. Aku adalah para gandarwa dan keping-keping nyawa yang jatuh di tanganmu. Dan hari ini, aku melihatnya di pelaminan. Suaramu tak terdengar. Kau menjerit tanpa ada yang mendengar. Suaramu, Sang Dyah Maya Kresna, bocah ayu dari negeri yang jauh. Konon ia anak angkat Badara Guru. Dia mencintai pernikahan. Hingga kelaparan membuatnya memilih pernikahan sebagai menu utama di meja makan. Ia terus dan terus mencintai tubuh-tubuh itu. Hingga pisau kini menjadi alat berdandannya. Pisau yang pada pukul 3 malam menggores lembut urat nadimu. Dia tetap tenang. 10, 20, 30 nyawa dimasak habis. Perempuan harus pandai di dapur. Ya,
Di dapur dia merajam daging-daging ke dalam tungku. Enak betul. Daging-daging manusia, daging-daging dewa sudah mendidih di atas kompor. Dia butuh udara segar setelah pengap di dapur dan di kasur. Berjalan-jalanlah ia pada hutan belantara. Tak takut walau macan mondar-mandir di depannya. Apa yang lebih menakutkan selain tak dapat memenuhi hasrat dalam hidup? Dia, bocah ayu dari negeri yang jauh, bertemu dengan dua penguasa hutan, dua gandarwa raksasa yang mengerikan. Tarinya runcing, mengkilat seperti buah segar. Dia lapar, dicomotnya dua tubuh gandarwa hutan. Peluh, teriakan, tawa yang membaur dengan rasa perih yang nikmat. Di bawah pohon-pohon rindang, tiga makhluk dewa sedang menyusun rencana setan. Telinga itu terganggu, telinga itu berdengung. Adalah ia yang berkuasa, adalah Batara Guru dan kebaikan-kebaikan yang dipikul pada pundaknya. Geram mendengar lenguh tiga makhluk dewa, maka kutuk diturunkan dari kakinya yang suci. Kutuk mengantar pada klimaks ketiga. Kutuk bersemayam pada tiga tubuh tak berdaya. Sang Dia telah jadi Kalika, diwujudkan seperti neraka. Kutukan dibuang ke bumi, dijatuhi tugas menjaga alam semesta raya. Wah, bagaimana bisa wujud seram menjaga semesta dari ketidakadilan dunia? Kau diturunkan untuk membawa tanggung jawab. Apa aku sangat bersalah kepadamu? Kau diturunkan untuk membawa kesempurnaan. Apa aku tak begitu mengasihimu? Pergi, jaga semesta tanpa banyak bertanya. Apa kau ada di sana? Aku merindukanmu. Apakah boleh ia dirindukan? Apakah boleh ia dirindukan? Apakah boleh dirindukan? Apakah boleh ia dirindukan? Apakah boleh ia dirindukan? Apakah boleh ia dirindukan? Apakah boleh ia Apakah dirindukan? boleh ia dirindukan? Apakah boleh ia dirindukan? Apakah boleh ia dirindukan? Jangan berisik. Berisik hanya membuat kepalamu pusing. Ayo, katakan padaku, apakah rasa sakit ada di dalam dirimu? Aku tak ingat. Oh, lalu bagaimana kau bisa hidup? Apakah hidup harus merasa sakit? Di mana? Tunjukkan di mana wajah yang kau sembunyikan. Iya, ayo tunjukkan di mana wajahnya. Tunjukkan di mana wajahnya kau sembunyikan. Tak ada. Tak ada yang kusembunyikan. Tak ada topeng di wajahku. Atau barangkali yang kau lihat adalah kekejaman di dalam wajahku. Kau tak sembunyikan apa-apa. Sudah pukul 7 malam. Suamiku akan marah jika tak kunjung kusiapkan makan malam. Perasaan cemas kini hingga ada ulu kuduku. Pernah aku diam-diam pergi dari rumah. Sebentar saja, hanya untuk melihat pemandangan taman di sebelah. Kini hingga Lalu aku melihatmu di depan tiang bendera. Dan entah apa yang sedang kau lakukan. Di sana, aku juga melihatmu dengan baju yang rapi.
seperti hendak hadir ke pesta. Mungkin motifnya batik. Kau diam lama di sana, hanya berdiri, menatap gagahnya bendera berkibar. Lalu, pelan-pelan kau melakukan gerakan hormat. Sungguh setia kau pada negara. Negara yang menampung segala kecemasan warganya. Babak 2. 3 kursi dengan 3 warna sudah disusun menjadi kursi ruang tamu, mungkin kursi ruang makan, mungkin juga kursi di teras tempatmu bercakap-cakap. 2 perempuan duduk di kursi. Mereka melakukan suatu gerakan yang berbeda-beda. Sesekali berdiri di atas kursi, sesekali meringkuk di bawah kursi, lalu duduk dengan rapi. Apa kabar? Sudah baik? Kau bagaimana? Cukup baik. Cuaca hari ini bagaimana? Mendung. Aku mendengar kabarmu di tengah mendung. Kau ditalak kemarin sore bukan? Tentu saja. Kalau kabarmu, aku dengar kau akan dilamar lagi ya. Tentu saja. Kali ini bibit unggul siap kapan saja dibutuhkan. Tolong, saya mati, tolong. Siapapun tolong. Saya sudah mati tadi pagi. Tolong dengarkan saya, tolong. Ih, siapa pagi-pagi nyawanya sudah mati? Ini pembunuhan paling berbahaya di abad ini. Ngeri. Saya bahkan tak bisa merasakan kulit saya sendiri. Saya pikir saya sudah berjalan melayang. Lihat ini, kaki saya sudah menghilang. Ih, kakimu bau menginjak tahi. Koran-koran, dijual koran. Berita hangat hari ini. Ditemukan sepasang kekasih mati di kuburan. Koran-koran, mari dibeli. Bahkan keranjang belanja lebih cepat dari naluri kita. Itu adalah saya. Mayat-mayat, dijual seorang mayat segar. Ayo, jangan sampai kehabisan. Dung 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 69 FM Radio Kaula Muda Tangguh. Telah ditemukan sepasang mayat di kuburan. Mayat laki-laki dan perempuan. Mereka sedang gancet. Diperkirakan kematian muncul pukul 3 malam. Seorang laki-laki dengan kelaminnya yang masih menancap pada vagina perempuan. Dikabarkan bahwa keduanya tidak memiliki hubungan suami istri. Dikabarkan laki-laki tersebut adalah suami seorang janda yang alim. Malang nian nasib sang istri. Niatnya bakal diturunkan jodoh untuk menaikkan derajatnya. Lah kok malah ditinggal mati? Ini hidupnya yang sial atau memang bawa kutukan 7 turunan? Tadi aku dengar laki-laki itu menjerit. Aku sudah muncul pada malammu yang menggigil dan taringku yang tak lagi runci. Aku mendengar tertawamu dari balik pohon mahon. Aku mengintip, melihat ranum kulitmu yang bersinar di kegelapan, membuat hatiku tidak tenang.
Aku tak berniat menggigit kulit itu. Aku tak ingin subuh nanti tubuhmu ditemukan tidak memiliki usus lagi. Aku tak ingin menggoresnya dengan keji seperti itu. Lalu aku melihat tetes madu di lehermu. Menetes. Terus menetes. Rasa haus kemudian hadir pada tenggorokanku. Rasa haus menguasai pikiranku. Cahaya semburat pada langit malam itu mengingatkan pada tugas dan takdirku. Aku di sini bermahkota kehidupan yang pedih, bertanggung jawab atas apa yang kau tempati. Lalu aku dengar suara lengking di tubuhmu. Berdua. Ya, aku melihat kalian berdua berpacu mendesah dan mengucap syukur pada kenikmatan semesta. Aku tak suka. Aku tak suka ucapan syukur ditelan oleh kegelapan. Maka pada tarikan napas mereka yang ketiga, aku bisikan sebuah mantra. Bangkitlah pada dunia yang lainnya. Itukah ulahmu? Dia meradang, maka ia kutuk semua yang melanggar. Apakah itu kutukan? Apakah itu pembunuhan? Tapi takdir tak bisa dialihkan. Lalu kau menjaga nikmatnya yang memasung kebebasanmu atas nama kayangan, atas nama tugas menjaga semesta. Aduh, saya sudah bekerja seharian ini, butuh hiburan nih. Andai saja saya tidak menikahi seorang bekas istri orang, barangkali tidak sesusah ini hidup saya. Saya bukannya menghina atau merendahkan, tapi saya sudah cukup banyak disiksa oleh istri saya. Lihat ini, badan saya lebam-lebam. Mau makan apa? Apa saja, yang penting bisa saya telan. Susah memang. Kalau saya kawin lagi, nanti didemo karena poligami. Tapi kalau bertahan, nanti saya juga yang bakal mati. Mau dipijit? Boleh. Sebelah sini. Ya, sebelah sini. Kaki kiri saya ini memang agak pincang. Entahlah, sejak menikahi janda yang sudah kawin 3 kali itu, hidup saya rasanya berbeda. Harusnya dia membawa kedamaian bagi saya. Seorang duda mencabuli tetangganya yang masih SD. Wah, gila. Wah, itu duda sial namanya. Tidak manusiawi. Ya pantas dia jadi duda. Bukan dudanya yang sial, otaknya sebagai manusia yang sudah dimakan tikus. Tepat, dimakan tikus-tikus seperti di rumahku. Rumahmu banyak tikus. Tikus ada di mana-mana. Wah, kita harus melakukan upacara pemakaman. Demikian para penonton, mari kita mengheningkan cipta sejenak bagi nyawa-nyawa yang hilang karena kebaikan. Kebaikan yang muncul setelah mereka sirna di dunia. Mari berdoa mulai. Telah kembali ke rumah Tuhan. Telah kembali ke rumah Tuhan. Telah selesai dengan takdirnya. Telah selesai dengan tugasnya. Telah selesai dengan hidupnya. Telah kembali ke rumah Selesai. Tuhan.
telah kembali ke rumah Tuhan, telah selesai dengan takdirnya, telah selesai dengan tugasnya, telah selesai dengan hidupnya. Mari kita rayakan sebuah kematian. Telah kembali ke rumah Tuhan, telah selesai dengan takdirnya, telah selesai dengan tugasnya, telah selesai dengan hidupnya. Telah kembali ke rumah Tuhan, telah kembali ke rumah Tuhan, telah selesai dengan takdirnya, Sudah digariskan selesai dengan tugasnya. bahwa siapapun yang berdosa akan mendapat hukuman dari dewa. Hidupnya Aku dewa yang turun ke bumi, ke rumah membasmi keburukan. telah kembali, Apakah dewa di kayangan tahu bagaimana gemuruh di dadaku? telah selesai dengan, Ombaknya terdengarkah hingga ke surga atau neraka? telah selesai dengan Aku diturunkan ke bumi untuk menjaga semesta telah selesai dengan mengambil nyawa-nyawamu. Hei, dia Maya Kresna, telah kembali kenapa kau diam saja? ke rumah Tuhan, Bagaimana nikmatnya? telah kembali ke rumah Tuhan, Tak ada. telah selesai dengan takdirnya, telah Tawar lebih pekat menyusup ke udara. Telah kembali ke rumah Tuhan. Babak 3. 3 kursi disusun di tengah secara berderet. 3 perempuan duduk di kursinya masing-masing. Dia di depan ketiganya, sesekali membelakangi penonton. Bu guru, hari ini apa pelajarannya? Iya, Bu Hari ini pelajarannya apa? Baik anak-anak, hari ini pelajarannya adalah sejarah. Sejarah siapa, Bu Guru? Sejarah saya sendiri. Bosan, Bu. Iya, Bu, aku bosan, Bu. Tapi aku tahu satu cerita. Saat itu aku melihatnya. Kalian berada di antara udara yang cerah dan lembab. Ya, di hutan itu yang sejuk sekaligus membuat bulu kuduk berdiri berkali-kali. Aku lihat kedua mata kalian merah. Kalika, sang Bajradaksa serta sang Bajrangkara, 2 raksasa mengerikan itu di bawah pohon asoka melalap habis keheningan. Tapi aku lihat sosok yang lain. Aku mengendus aromanya. Aroma kesucian. Aroma yang tak pernah busuk ketika menyentuh dosa-dosa. Yang kau dengar dari kisah-kisah lainnya adalah dari tangannya muncul air susu yang mengantarkan kita pada kesejahteraan. Tapi di hari itu sama sekali berbeda. Aku pun melihat tubuhnya membesar, giginya turun bertaring hitam. Aku ngeri sekali. Aku juga mendengar suara tertawa
suara tawa dari dewa yang membuatmu penuh gairah. Tawa dewa kawa. Aku lihat Batara Guru juga tergoda oleh ulah dewa Kama. Tapi kau dan dua raksasa yang diturunkan ke bumi. Jebakan, 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 jebakan. Yang kau sebut Batara Guru turut dikutuk mengerikan karena tak tahan menahan godaan. Wah, sejarahmu rupanya banyak yang dilewatkan ya. Ini bukan sejarah yang dilewatkan. Ini adalah pertemuan dengan kenyataan yang tidak sempat kau lihat. Hah, tapi percumalah itu. Buat apa kita kembali mengorek sejarah masa lalu? Kenyataan yang kita terima sekarang adalah bahwa kedua tanganmu yang halus itu, atau kadang-kadang juga kasar karena terlalu sering mencuci baju, seharusnya mampu memusnahkan penderitaan di dunia ini. Kau bersabda seperti Tuhan. Tahu apa kau soal Tuhan? Kau tidak layak bicara soal Tuhan. Apa-apa yang kau ciptakan haruslah satu garis dengan kebaikan. Omonganmu sekarang seperti pendeta. Nanti sebentar lagi kau pasti akan mengatakan Diciptakan manusia berpasang-pasangan. Pusing aku dengarnya. Lah, kalau tidak berpasangan bagaimana? Kau mau ngapain? Mau buang sial. Tapi kau lahir saja sudah 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 sial. Kau lahir saja sudah sial. Tapi kau lahir saja sudah sial. Tapi kau lahir saja. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan sekarang juga. Muncul perempuan-perempuan dengan kain pel. Secara keos melakukan gerakan mengepel lantai dengan berjongkok. Dia berada di tengah panggung sambil memegang gagang pel. Ia seolah sedang bernyanyi, sedang bergoyang. Tot tet tot Ayo, jangan lupa. Ingat kata guru-guru kita. Jadi perempuan harus pintar bersih-bersih rumah. Bahkan persoalan bersih-bersih rumah harus perempuan juga. Mana lakimu? Muncul laki-laki membawa tangga dan bohlam lampu. Laki-laki melakukan gerakan naik dan turun tangga terus-menerus berulang-ulang. Di atas tangga, laki-laki mengangkat satu tangannya yang memegang bohlam lampu. Tot tet tot tot. Ya, benar begitu. Bagi tugas. Rumah ini bukan milik satu orang saja. Ayo yang semua. Maka dunia ini akan lebih mudah jika dikerjakan bersama. Oh, jangan sedih. Jangan mudah jika engkau hanya sebatang kara. Semua bukan kewajibanmu untuk terus memikul beban dunia. Kau boleh bunting dan tidak bunting. Ini pesta, bukan pekerjaan yang minta upah per bulan. Wah, aku sudah telat. Sudah saatnya. Begini, Pak. Jadi Sus ini akan menikah lagi. Ya, kira-kira baru sekitar seminggu yang lalu lah bercerai dengan suaminya. Menurut catatan yang berlaku, Sus ini sudah bercerai sebanyak 5 kali. Menurut hukum sihir,
Tidak masalah ya, kawin berapa kali pun asalkan sudah cerai. Tapi Sus, bukannya masih masa idah ya? Harusnya 1 bulan dulu istirahat lah. Ya Sus tahu kan maksud saya. Ya masa baru seminggu sudah nggak tahan? Loh, siapa bilang? Ses ini boleh menikah lagi. Kalau memang butuh sandaran dan sudah sama-sama suka, kenapa tidak? Picik pikiran Anda ini Sus. Kampungan, tidak tahu peraturan ya. Ini sudah ditulis di undang-undang. Enak saja mau kawin lagi. Terus nanti apa? Cerai lagi? Kawin lagi? Ya jadi perek saja sekalian, tidak perlu berumah tangga. Kok Ses emosi ya? Ses ini kuno, norak. Sekarang itu bisa mau kawin lagi setelah bercerai. Jangan dibikin susah lah. Apa bedanya kawin lagi dan menunggu sampai sebulan? Daripada zina kan juga mending menikah. Saya tidak emosi. Sus ini tidak beradat ya. Ini bukan persoalan norak atau kuno. Ini soal Kemanusiaan. Kau seperti aktivis. Tidak usah teriak-teriak. Ini kok emosi ya? Saya dengar. Apa untungnya perdebatan ini? Kalian selalu mau dikotak-kotakkan. Jika kau lahir di kampung, maka kau dicap tidak beradab. Jika kau lahir di kota, maka kau dicap tidak beradat. Jadi maunya apa? Jangan bawa-bawa kemanusiaan. Cepat cuci piring kotor kalian. Batara Guru akan marah jika melihat kalian bermain seperti anak-anak. Besok malam lampu akan mati. Siapkan lilin-lilin di meja. Mantra sudah dirapal ribuan kali pada pintu-pintu rumah. Perkenalkan, aku adalah malam gelap gulita yang akan menjaga tubuhmu di depan jendela. Jangan kau kunci pintu itu. Pertemuan kita adalah pertemuan yang dihancurkan. Pertemuan kita adalah pertemuan yang beranak pinak banak banyak. Kau akan duduk di kursi. Dan sekarang aku sedang mengeja. Apakah baik jika kursi ada di depan kalender yang belum juga menuju Sabtu? Sabtu, hari di mana kita dipertemukan. Aku melihat wajahmu dari sini. Dan tidak perlu kau tutupi lagi. Semua gelap gulita. Babak 4. Dia menyeret tubuh laki-laki dan perempuan dari kanan panggung menuju kiri panggung. Laki-laki dan perempuan itu sambil merokok. Dia mengenakan sepatu hak tinggi berwarna merah menyala. Lampu mulai hidup. Berat sekali. Seperti dosa. Sebentar lagi sampai. Ayo terus. Tahan. Sebentar lagi sampai. Kalian berdua ini makan apa? Berat sekali tubuh kalian. Jaga pola makan kalian. Kalian ini masih muda.
pasrah pada Kau. Tapi kalian berat. Aku seperti tidak sanggup lagi. Tidak. Aku tetap bisa membawa kalian sampai pintu terakhir. Aku bisa mengantar kalian pada pertemuan terakhir dengan nasib. Kalian tenang saja. Beban kalian kini di pundakku. Nikmatilah perjalanan dan kalian akan sampai. Entah ke surga, entah ke neraka. Maka aku akan terus di sini, mengingat segala pertemuan yang sudah keluar masuk di hidup ini. Seseorang tidak perlu mengarang soal jarak yang ratusan depa atau sayapnya akan putus. Di pagi itu, kau akan terbangun dengan ingatan yang baru. Barangkali semesta telah menyelamatkanmu dari kematian. Barangkali juga semesta telah memasukkanmu dalam ruang kematian. Aku menyusun huruf, Menyusun namamu, menyusun wajahmu. Rambutku adalah jembatanmu untuk melintas pada banyak pertemuan. Pertemuan adalah ketika kita hanya diam di tempat duduk masing-masing. pertemuan adalah Ketika kita hanya diam di tempat duduk masing-masing. Dia sampai di ujung panggung, menyandarkan tubuh laki-laki dan perempuan pada meja di sana, menaburi tubuh itu dengan bunga-bunga. Seorang perempuan lainnya masuk dengan membawa sebotol minuman dan gelasnya. Ia berjalan sambil tertawa, berjalan menuju tubuh-tubuh yang disandarkan. Dengan bahagia, perempuan itu menuang air dari gelasnya ke tubuh-tubuh yang disandarkan. Terus dituang. Tertawa itu masih terdengar. Dituang sampai air dalam botol itu habis. Ya, sudah habis. Tidak apa-apa. Tuangkan semuanya. Nanti kita isi lagi dengan air-air yang baru. Kau mau apa? Air putih, susu, sirup, atau kopi? Aku mau air warna-warni. Aku mau air warna-warni. Ya, aku mau air warna-warni. Tidak ada air warna-warni. Kau ini merepotkan. Lihatlah, mereka butuh dimandikan. Sudah serasi sekali mereka, berpasangan seperti titah Tuhan. Aku tidak sedang berada pada hal-hal yang kukeluhkan. Dengan kata lain, aku tidak hendak mengeluh. Tapi aku tidak mengerti. Tubuhku rupanya terlalu tua untuk membuat semua jadi terjaga. Aku kira aku semacam Tuhan, memberikan malapetaka pada apa yang tak semestinya, memberikan perlindungan pada segala hal yang memuja kebaikan. Tapi aku tidak cukup. Aku tidak cukup untuk menopang segala hal. Bahuku kadang-kadang terlalu penuh dengan sandaran-sandaran. Aku ingin mengerjakannya bersamamu, separuh atau kita bagi sama rata seadil-adilnya. Maka kau tidak perlu bertumpu kepadaku. Kita bisa saja berdiri bersama. Bisa saja bercerita tentang bagaimana pagi hari terlihat hangat dan selimut masih melekat di kulit kita masing-masing.
Apa kau tidak mau membayangkannya? Sebuah negeri yang berjalan dengan adil. Maukah kau? Maukah membagi segala sakit ini bersama? Bukankah pertemuan terjadi karena kita duduk berdua? Bukankah pertemuan adalah kita yang tidak henti-hentinya membagi perjalanan? Aku di bahumu, kau di bahuku. Aku di bahumu, kau di bahuku. Dan malam akan muncul dengan riang gembira. Aku tidak tahu. Tidak tahu bagaimana kau membaca hatiku. Tapi pada pertemuan ini, aku ingin kau dengarkan. Bisakah kau mendengar? Bisakah kau mendengar? Setangkai anggrek bulan yang hampir gugur layu, kini segar kembali, entah mengapa. Aku tuangkan minuman ini ke dalam gelas-gelas. Malam ini kita selesaikan. Aku akan memberikanmu segelas yang layak dengan kebahagiaan dan kesedihan. Mari, minumlah bersamaku. Minumlah bersamaku. Minumlah bersamaku. Mari bersulang. Kau tak akan tahu betapa nikmatnya jika hidup kita lalui bersama. Setangkai anggrek bulan yang hampir gugur layu, kini segar kembali, entah mengapa. Setangkai anggrek bulan yang hampir gugur